Masih bersama saya Pak Henry dalam mata pelajaran PJOK. Pada video kali ini kita akan belajar tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, agar dapat lebih memahami materi ini, yuk simak dan pelajari materinya pada video pembelajaran ini. Pada video ini, kalian akan belajar beberapa materi. Coba perhatikan pemetaan materi yang akan kalian pelajari berikut ini. Di antaranya adalah 1. Syarat bangunan dan lingkungan sekolah. 2. Menjaga kebersihan kelas kita. 3. Menjaga kebersihan sekolah kita. Anak-anak, setelah kita pada video sebelumnya belajar tentang menjaga kebersihan di rumah, sekarang kita akan belajar menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya. Sekolah merupakan rumah kedua bagi kita ya anak-anak. Kita menghabiskan sebagian besar waktu kita di sekolah untuk belajar. Oleh karena itu, kita harus memastikan lingkungan sekolah kita dalam keadaan bersih ya. Di samping kita yang menjaga kebersihan, ternyata bangunan sekolah memiliki syarat-syaratnya. Di antaranya adalah 1. Gedung bangunan. Gedung bangunan sekolah harus permanen dan kuat. Kedap air jauh dari ramai lalu lintas, tidak mudah terbakar. Yang kedua, ruang kelas. Ruang kelas memiliki ruangan yang cukup luas untuk kita sebagai siswa. Pintu kelas harus lebar. Sinar matahari harus masuk dari berbagai arah. Ventilasi udara cukup banyak untuk tempat sirkulasi udara. Berikutnya adalah halaman sekolah kita. Halaman sekolah harus kering dan sebaiknya ditanami rumput. Berikutnya adalah sekolah harus memiliki persediaan air yang bersih dan cukup. Lalu, kamar mandi sekolah harus bersih dan tersedia perlengkapan kamar mandi. Berikutnya adalah kantin sekolah kita. Kantin sekolah harus dalam keadaan bersih dan jauh dari kata kumuh. Selain itu harus juga disediakan tempat cuci tangan. Berikutnya adalah wastafel. Wastafel harus tersedia di setiap sudut keramaian dan tersedia kain lap dan sabun. Setelah memastikan sekolah kita memenuhi syarat sebagai sekolah yang sehat dan layak digunakan, kita sebagai siswa juga harus memastikan bahwa kelas yang kita gunakan untuk belajar dalam keadaan bersih dan rapi. Hal ini bertujuan agar kita merasakan nyaman dalam belajar. Oleh karena itu, biasanya kita memiliki jadwal piket kelas. Adapun tugas-tugas dari siswa yang piket adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membersihkan ruang kelas. Yang kedua, merapikan meja dan kursi. Yang ketiga, membersihkan meja dan kursi. Yang keempat, merapikan alat-alat peraga. Yang kelima, membersihkan pintu dan jendela. Yang keenam, membersihkan papan tulis. Yang ketujuh, menyapu lantai. Yang kedelapan, merapikan meja. Yang terakhir adalah membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak, setelah kita memastikan bahwa ruang kelas yang kita gunakan untuk belajar bersih dan rapi, kita juga harus ikut membantu menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Mulai dari halaman,
lapangan, teras, kamar mandi, dan tempat-tempat berkumpul bersama teman-teman saat kita beristirahat. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita? Nah, berikut merupakan cara untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah biasakan buang sampah pada tempatnya tentunya. Yang kedua, buang air besar dan air kecil di kamar mandi. Yang ketiga, mengadakan kerja bakti bersama teman-teman. Hal-hal yang Bapak sebutkan tadi bertujuan agar lingkungan sekolah menjadi bersih dan juga agar kita terbiasa dengan kebersihan baik di rumah dan di sekolah. Berikutnya, kegiatan belajar menjadi lancar tentunya. Lalu terhindar dari berbagai penyakit karena lingkungan sekolah yang kotor. Baik anak-anak, karena materi pada video kali ini sudah selesai, Bapak ingin mengajak kalian untuk membuat kesimpulan dari materi kali ini. Jadi, untuk menjaga sekolah kita dalam keadaan yang bersih dan sehat, kita harus melakukan dari diri kita sendiri terlebih dahulu, dari ruang kelas dan lingkungan sekolah. Baik anak-anak, jadi kalian pasti sudah paham ya tentang materi menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Tetap semangat belajar ya, dan saksikan video-video dari Bapak selanjutnya hanya di buku digitalku, media belajar era masa kini. Sampai jumpa.